Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya pertama-tama mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat menyambut tahun 2025. Ya, hari ini adalah ibadah perdana kita di tahun yang baru ini. Puji nama Tuhan. Mari saat ini saya mau ajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan tahun 2024 sudah kami lalui. Musim yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Apapun musimnya Tuhan. Saat ini di tahun 2025 memasuki musim yang baru. Berkat yang baru yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Kami mau sambut itu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk naikkan ucapan syukur kita pada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Bersama kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur pada Dia. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Katakan bersama. Semusim berlalu,
namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dengan iman bersama, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kita merenungkan kasih Tuhan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya ingin kita pujikan pujian ini dari awal dengan hati kita. Sekali lagi kita mau angkat pujian syukur kita. Katakan, semusim berlalu, namun Dia selalu pelihara kita. Peliharaku sebab kasih dan setianya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Angkat tangan kita bersama dengan penuh ucapan syukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Sungguh, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sembah, nyatakan syukur-Mu, katakan terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Katakan, lebih luas takkan habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi,
lebih luas, lebih luas dari samudra. Kami yakin Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis melewati setiap musim Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang paling luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada Bu Kris untuk pimpin kita dalam doa. Sungguh Tuhan, kami menyadari kasih-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kasih-Mu lebih luas dari samudra raya. Kasih-Mu lebih tinggi dari langit-langit cakrawala. Tuhan, kami tidak dapat memahami dengan pikiran kami yang terbatas ini. Tetapi kami rindu Tuhan. Kami juga boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dari tahun yang lampau. Dan kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, amin, Tuhan. Dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan pengharapan yang baru, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dapat kami andalkan, dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah kepadamu dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya bisa minta tepuk tangannya untuk Tuhan kita sekali lagi yang paling luar biasa. Amin. Ya, kali ini saya melihat Bapak Ibu di tahun yang baru ini datang dengan penuh sukacita. Bisa kasih senyum kanan dan kirinya. Ya, disapa dulu jemaat di kanan dan kirinya. Kasih salam yang paling hangat. Mari saat ini kita datang ke bait-Nya yang kudus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Dia. Yesus. Hati kita yang penuh dengan ucapan syukur ini kita nyatakan pada Dia. Katakan bersama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorai. Katakan bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Amin. Bawa setiap ungkapan rasa syukurmu saudara kepada Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Yang setuju dengan saya katakan yes, yes. Haleluya. Mari bersama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam
pelatarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, yes, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Saya minta lambaian tangannya untuk Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dengan lebih sungguh lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara, ya, saya ingin kita semua sedikit bergerak pagi ini, ya, supaya nggak ngantuk, supaya tetap semangat, ya. Saya bisa minta semuanya, Bapak Ibu semua di sini, angkat kedua tangannya yang tinggi untuk Tuhan, ya. Mari, nggak usah malu-malu, ya. Kita semua angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk Tuhan kita. Jangan separuh, Bapak Ibu, tapi yang tinggi, ya, untuk Tuhan kita. Yes, ya. Ketika kita menyanyikan bait refnya ini, ya, saya ingin kita semua kedua tangannya digerakkan. Kita angkat ke atas, ke kanan 2 kali, dan ke kiri 2 kali, ya. 1, 2, 1, 2, begitu, ya. Semuanya bisa, ya. Gampang, Bapak Ibu. Kita mau bersyukur, kita mau bersorak untuk Dia, ya. Kita sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, bahwasannya, come on, untuk selamanya kasih setianya, yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia sungguh baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini setiap kita yang hatinya melimpah dengan syukur, bersama-sama kita katakan, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Dia. Haleluya. Masih bangkit berdiri, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat memuji Tuhan, ya. Haleluya. Meskipun musim yang harus kita lalui kadang-kadang kita merasa capek, ya, kita merasa lelah, tapi percaya Tuhan kita, Dia tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Dia memberi janji kepada kita, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk melalui. Amin Bapak Ibu. Mari pujikan bersama pujian ini sebagai bentuk iman kita. Bersama kita katakan, apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah
berkeliling. Bawalah semuanya pada Tuhan. Bawalah sekarang segala susahmu. Pada kaki Yesus kita bawa. Pada kaki Yesus serahkanlah. Dengan imanmu katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Katakan, serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari pujikan pujian ini dari awal. Kita percaya Dia tak pernah tinggalkan kita. Come on, bersama kita katakan. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tetapi apa Bapak Ibu? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan ketika badai topan melanda kita. Bila topan ganas melandamu, kita serahkan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Tak usah khawatir, kita serahkan semua. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi kita serahkan semua. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ini iman kami Tuhan. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak Ibu yang percaya dengan iman katakan sekali lagi. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin Tuhan. Saya minta sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Yes. Saya berharap ini yang menjadi iman kita bersama. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan ganti segala duka yang mungkin saat ini kita rasakan menjadi suka. Yes. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan sepanjang tahun 2024, itu merupakan musim yang secara pribadi berat buat saya. Dan mungkin Bapak Ibu memiliki pergumulan yang sama. Tahun 2024 mengajarkan saya bahwa saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri, mengandalkan orang lain, relasi, koneksi, dan lain sebagainya. Hanya satu pribadi yang bisa saya andalkan di dalam hidup ini. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Ketika saya menyadari saya hanya bisa berpegang pada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang bisa saya andalkan. Saya semakin bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku Tuhan aku bisa melalui semua ini, tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama nyanyikan pujian ini sebagai bentuk iman dan rasa syukur kita. Bukan
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri, sebab hanya Engkau Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya dari-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan sekali lagi dengan iman kita. Bukan dengan kekuatan, sekali lagi, bukan dengan kekuatanku Tuhan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang angkat hatimu, angkat tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, yes Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
dalam. Saya undang pembicara untuk maju ke depan sekali lagi. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah pengakuan kami Bapa, inilah cetusan hati kami yang terdalam. Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dunia boleh berubah, situasi dan kondisi akan terus berubah, tapi kami yakin kalau Engkau yang menjadi harapan kami, maka segala sesuatu boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Itu sebab Tuhan, berbicaralah kepada kami. Oh, nyatakan isi hatimu kepada kami, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berbicara dan Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu, kami siap mendengar nasihat-Mu, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang dipercaya pada Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Oh, suaranya kok tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di dalam tahun 2025. Itu sebabnya saya tidak berjumpa dengan beberapa saudara yang pada waktu penutup tahun dan pembuka tahun ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya sekali lagi saya mau sampaikan selamat tahun baru. Tuhan memberikan berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Amin. Tapi menurut prediksi, menurut ramalan, menurut kondisi yang banyak orang memperkirakan, tahun 2025 bukan suatu tahun yang baik. Banyak kesulitan-kesulitan bisa terjadi dan sewaktu-waktu meletus. Kalau saudara yang senang dengan politik, saudara mulai melihat bagaimana intrik-intrik politik terus dilemparkan. Dan membuat orang-orang yang senang dengan politik merasa ini kondisi yang tidak stabil. Ini kondisi yang sangat membahayakan. Bahkan beberapa negara, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun hal itu sangat jelas sekali. Ada yang dinyatakan darurat militer, ada yang mengatakan keamanan tidak terjamin, ada yang mengatakan ekonomi akan runtuh. Pokoknya segala sesuatu terjadi sehingga banyak orang berpikir, tahun seperti apakah tahun yang akan kita jalani? Belum lagi persoalan-persoalan mikro dalam keluarga kita masing-masing. Seringkali itu kayaknya silih berganti gitu ya. Tumbuh satu, putus satu, tumbuhnya 1000. Waduh, gimana ini? Satunya rasanya teratasi, yang lainnya munculnya. Waduh, kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Belum lagi kalau kita perhatikan bagi saudara yang berusaha sebagai pengusaha dan sebagainya, kadang-kadang melihat situasinya bingung, mau investasi di mana? Ini jangan-jangan nanti susah. Itu
Jangan-jangan tambah hancur. Seperti ini, aduh, banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul. Saudara, pertanyaannya, lalu bagi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita jalani dalam tahun yang baru ini? Apa yang firman Tuhan mau katakan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan sepenuh hati dan dari dalam hati. Saudara coba ungkapkan apa yang firman Tuhan mau katakan. Mazmur 23. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Saya ulangi sekali lagi ayat yang pertama, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, bahkan kekurangan aku. Kok bisa? Kok bisa bahwa aku tak akan kekurangan? Yang dimaksud tidak kekurangan apa? Seperti apa yang Tuhan mau katakan bahwa kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa maksud pemazmur yang dalam hal ini jelas ditulis siapa yang menuliskan? Daud. Jadi saudara ketika membayangkan Daud sebagai seorang yang punya pengalaman, yang mempunyai kehidupan, yang mempunyai latar belakang begitu panjang sampai saat dia menulis, itu akan mempengaruhi mengapa dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kenapa tidak yang lain? Tuhan adalah rajaku. Tuhan adalah temanku yang hebat. Oh, Tuhan adalah sumber inspirasiku. Tuhan adalah sumber pemberi berkat. Kenapa disebutkan Tuhan adalah gembala? Pasti punya latar belakang dan mempunyai satu tujuan. Karena Daud ingin mengungkapkan sejauh mana, seberapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Nah, kita baca ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua mengatakan 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada dua hal. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan yang kedua, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ini belum cukup. Ini masih baru 2 poin. Ada poin yang ketiga yang sangat penting. Apa itu? Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi yang ketiga, ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Yang pertama dia katakan, dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Oke. Yang kedua, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan yang ketiga dikatakan dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ingat, dia menuntun aku di jalan yang benar. 3 hal ini yang disebutkan oleh Daud merupakan pengalaman Daud sebagai seorang gembala. Dia bukan hanya seorang yang digembalakan, yang mengatakan Tuhan jadilah gembalaku, tapi dia adalah seorang gembala yang mempunyai pengalaman sebagai penggembala. Saudara tahu apa maknanya seorang gembala pada waktu itu di tanah Palestina? Seorang gembala adalah seorang yang punya tanggung jawab penuh terhadap domba-dombanya. Ingat, tidak semua orang di Palestina itu punya domba yang ribuan. Gambaran kita kan seringkali, oh gembala itu mesti dombanya banyak. Oh enggak selalu. Itu memang terjadi orang-orang kaya.
Tetapi orang-orang kebanyakan cuma punya 3, punya 5, betul nggak? Seperti di sini kan begitu, punya 7, punya 10. Lalu bagaimana? Siapa yang harus menjaga dan menggembalakan? Kalau setiap rumah harus menjaga 3 domba, angon 3 domba, masukkan rumah lagi begitu. Itu kan bayangan di Indonesia. Di sana enggak seperti itu, saudara. Kalau saudara perhatikan dengan baik, maka gambar-gambar yang sering kali kita terima dan kita dapatkan, itu sering kali membuat kita salah persepsi. Coba kita lihat gambarnya lebih dulu. Kalau saudara perhatikan gambar yang pertama, di situ ditunjukkan bagaimana Tuhan sebagai gembala. Tuhan sebagai gembala, gembala yang baik itu seolah-olah membawa domba-domba di tempat yang hijau semua, begitu kan? Rasanya ini yang sering kali kita terima. Tapi bagaimana dengan gambar kedua ini? Kalau seperti ini, apakah cocok? Saudara, seringkali kita disuguhi dengan gambar yang ketiga, di mana gembala itu adalah seorang yang memperhatikan dombanya sampai rasanya tuh aduh pokoknya segar sekali. Tapi pernahkah saudara tahu kondisi dan keadaan alam Palestina yang sesungguhnya? Kondisi alam Palestina yang sesungguhnya itu seperti ini. Ya, lihat. Tidak semuanya hijau. Kalau saudara yang saya kebetulan waktu itu pernah diajak oleh Pak Ham menuju ke Sumba. Saya bisa ngelihat artinya kering itu gimana tuh jelas itu. Artinya gunung batu itu gimana jelas sekali. Ya seperti itu. Dan itu yang banyak terjadi di Palestina. Kenapa? Karena hujan turunnya tuh sangat jarang. Cuma sesekali saja. Kalau turun beres, kalau cuma sekali masih mending. Kalau sudah 2, 3, 4 kali, maka mulai kelihatan ada hijau-hijauan sedikit. Betul? Dan di mana tempat yang paling hijau? Hanya di satu lembah tertentu, bulatan kecil. Ternyata saya tanya, kok bisa ya semuanya soklat-soklat itu kok hijau? Itu karena ada mata airnya. Kalau nggak ada mata air, gak mungkin. Jadi situasi seperti ini yang ada di Palestina. Kalau seperti ini berarti seorang gembala punya tugas dan kewajiban bagaimana dia membawa domba-domba itu ke sana. Dan domba-domba yang dia pelihara itu bukan hanya punyanya satu orang. Tetangga A 3, tetangga B 7, itu semua dibawa semua. Sehingga gembala itu punya tanggung jawab terhadap masing-masing domba. Dan jangan pikir, oh kalau satu hilang gak apa-apa. Loh iya kalau dombanya ribuan hilang gak apa-apa. 100 hilang 1 gak apa-apa. Tapi kalau tetangga 3 ekor dititipkan kepada dia, ternyata 1 hilang gimana coba? Oh ya mencak-mencak. Waduh gimana dombaku cuma 3 dihilangkan 1. Oh marah-marah, betul gak? Itu sebabnya gembala punya tanggung jawab untuk betul-betul memperhatikan satu demi satu. Makanya tidak heran ketika gembala satu ketemu dengan gembala lain. Itu yang sini punya 100, yang sini 300. Ketika ketemu gitu, campur jadi satu toh. Gimana caranya membedakan? Ini punyanya si A, ini punyanya si B. Gimana coba? Bingung kan ya? Walah, nyampur seperti kalau sudah lihat semut. Oh, golongan A ini, golongan B ini. Ketika campur semut A dan semut B, bisa membedakan mana yang tadi dari kelompok A, mana yang dari kelompok B. Bisa? Nggak bisa. Itu sebabnya gembala harus mengenali masing-masing dombanya. Dan dia punya suara khusus yang hanya didengar oleh dombanya. Gitu. Yang satunya gitu. Nah,
Domba itu misah sendiri nanti, tahu. Jadi gembala punya tugas dan tanggung jawab memperhatikan masing-masing domba. Kenapa harus diperhatikan? Karena domba itu merupakan binatang yang paling lemah. Ada 3 kelemahan domba. Yang pertama, dia tidak bisa mencari makan sendiri. Kalau tidak dibawa ke padang, ke tempat yang punya ada rumputnya, dia tidak bisa. Yang kedua, dia juga tidak bisa mencari air sendiri. Kalaupun ada air, pokoknya kalau domba lihat air, tidak peduli itu bagaimana, dia akan terus lari ke sana. Itu sebabnya banyak kejadian domba-domba itu tersesat, jatuh ke tebing dan sebagainya. Karena dia cuma lihat, oh di sana ada air, tidak tahu bahwa ini ada tebing. Sehingga dia lari mau ke sana, terus plung jatuh. Dia tidak bisa melihat di mana air yang berbahaya atau air yang tidak berbahaya. Dan yang ketiga, domba itu paling tidak bisa mempertahankan diri kalau dia diserang oleh musuh. Kalau dia diserang oleh binatang buas. Dia cuma bisanya embe, cuma itu aja. Dia cuma bisa berteriak, dia bisa berteriak. Dia mengatakan, aduh sakit, aduh. Dia tidak bisa melawan apa-apa. Itu sebabnya mengapa Daud mengatakan seorang gembala punya tanggung jawab menyediakan 3 hal itu. Baik menyediakan makanan, dan makanan yang disediakan luar biasa. Daud mengatakan gembala itu menyiapkan makanan, dan kalau Tuhan adalah gembalaku, maka dia tidak hanya sekedar menyiapkan makanan biasa, bukan hanya rumput-rumput biasa, tetapi rumput yang hijau, yang betul-betul subur, yang menyegarkan jiwa, yang memberikan kekuatan. Sehingga mengapa Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Amin saudara. Lihat saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Mengapa Tuhan adalah gembala? Karena Tuhan berjanji, aku tak akan kekurangan. Seorang gembala adalah seorang yang sangat bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Itu sebabnya tidak akan dibiarkan. Bukan hanya sekedar rumput biasa, tapi rumput yang hijau. Amin saudara. Bagaimana dengan saudara? Saat ini saudara sedang menghadapi rumput yang setengah kering. Saudara menghadapi situasi di mana seolah-olah kok pas-pasan, kok aduh rasanya. Pertanyaannya, sudahkah Tuhan kau jadikan gembala atas hidupmu? Sudahkah engkau mengatakan, Tuhan jadilah gembala bagi hidupku? Yang kedua, apa juga yang lain? Domba tidak bisa mencari minum sendiri. Bahkan kadang-kadang kalaupun ada sungai, dia tidak bisa tahu bahwa di situ ada belik. Tahu belik ya? Belik itu tiba-tiba dari bagian sungai yang turun dalam begitu loh. Yang sehingga kalau orang jalan tidak tahu, belum masuk. Nah, saya pernah lihat video bagaimana seorang di tengah-tengah hujan banjir, dia pakai payung jalan, tidak ngerti bahwa di situ ada lubang jalanan. Dia jalan, tahu-tahu biur masuk, tinggal payungnya, orangnya hilang karena masuk dalam lubang. Domba itu seperti itu, tidak ngerti ini airnya berbahaya, ini ada jeramnya, ada pusaran airnya, atau ada lubang, tidak pernah tahu. Dia pokoknya jalan. Tapi Tuhan mengatakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, maka Dia akan membimbing aku dan menuntun aku ke air yang tenang. Lihat saudara. Janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang, air yang menyegarkan. Sehingga mengapa ayat yang ketiga, Dia akan menyegarkan jiwaku. Dia menuntun
Tuntun aku di jalan yang benar. Nah, ini yang ketiga kelemahannya. Domba tidak bisa mempertahankan diri. Dia tidak tahu tempat yang aman, tempat yang bagus, tempat yang benar, jalan yang betul menuju kembali ke rumah. Tidak pernah tahu. Dia hanya tergantung kepada gembala. Saudara, pagi hari ini dalam memasuki tahun yang baru, siapa yang saudara andalkan? Siapa andalan saudara? Kalau kita salah mengandalkan, kita akan tersesat. Kita akan jatuh. Kita akan terbuang dan terhilang. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan, Daud mengetahui, karena sebagai seorang gembala dia punya dan dia tahu gembala itu punya tanggung jawab yang sangat berat. Tapi dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mengapa lalu Daud bisa mengatakan, kalau Tuhan jadi gembalaku, ayat yang keempat muncul. Ayat yang keempat, yuk kita baca ayat yang keempat. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kenapa? Engkau adalah besertaku. Apa yang akan menghibur aku? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin saudara. Apakah berarti kalau Tuhan sudah jadi gembala kita, kita tidak menghadapi masalah? Apakah kita tidak akan dihadapi dengan sakit penyakit? Apakah berarti kita tidak menghadapi pergumulan hidup? Apakah berarti kita tidak akan menjumpai kesulitan-kesulitan hidup, akan bahagia, senang, gembira, tertawa terus? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan mulus. Tetapi yang Tuhan janjikan, sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin berat hidupmu, mungkin kau merasa aduh kok seperti ini, kenapa orang lain tidak, kenapa kok aku dan aku lagi, kenapa ini terjadi? Mungkin kau bertanya seperti itu. Tetapi pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan pada lembah kekelaman. Gimana? Loh, kok tidak ada suaranya? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku... Coba katakan ke kiri kanan. Aku tidak akan takut bahaya. Apapun terjadi, aku tidak akan takut bahaya. Ingat. Aku tidak akan takut. Kenapa? Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kalau saudara disuruh milih, saudara lebih suka gada atau lebih suka tongkat? Halo? Hah? Gada itu coba di gambar gadanya. Ya itu lihat itu. Gada itu yang sebelah kanan itu medeni saudara. Gede di kepalanya itu besar gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada tajam-tajamnya. Itu tujuannya untuk kalau ada singa, kalau ada apa itu cekwak gitu. Lah kalau sama tongkat cetek dia cuma singanya cuma begitu aja saudara. Gak ada gunanya kalau tongkat. Kalau gada diantem misalnya kenger pleng gitu lah, itu tujuannya. Ya toh? Nah, tapi coba saudara, kalau saudara pakai gada terus, ketika saya ceritakan lebih dulu. Kalau tongkat gembala di sana itu bentuknya itu ada pelengkungannya gitu loh ya. Loh, kenapa kok begitu? Kok enggak kayak tongkat gitu aja? Kok mesti ada pelengkungannya? Karena ada fungsinya saudara. Tongkat pada gembala, fungsi yang pertama adalah dia untuk mengarahkan domba-domba itu supaya dia tidak jalan salah. Ayo,
Nah, itu fungsi yang pertama, tongkat. Kalau pakai gada gimana saudara? Waduh, coba sakit semua kan? Nah, makanya ada fungsinya. Nggak selalu pakai gada, harus pakai tongkat. Yang kedua, kadang-kadang domba itu salah jalan. Yang tadi saya ceritakan, kelihatan ada di bawah, dia langsung wah jatuh. Untung di sana itu banyak semak. Biasanya daerah kering itu banyak semak. Nah, ketika dia tersangkut di semak, gimana cara ngambil? Karuan kalau jatuhnya ke bawah. Kalau kesangkut, mana lebih mudah? Melepaskan domba yang kesangkut atau yang jatuh di bawah? Halo? Yang lebih mudah mana? Yang dijatuh di bawah atau yang kesangkut? Huh? Ya, saudara yang biasa di daerah-daerah begitu pasti tahu. Lebih mudah melepaskan yang jatuh di bawah. Karena langsung dicari jalannya, diambil selesai. Walaupun kalau kakinya patah, tinggal dibebat begitu aja. Tapi kalau kesangkut, saudara turun aja setengah mati kok. Mau nolong gimana coba? Ayo. Sangkutnya itu ya kalau dekat sama bawah. Lah kalau di tengah-tengah gimana coba? Nggak bisa kan? Maka tongkat gembala itu menolong. Mengapa ada pelungkerannya? Itu untuk mengait kaki ini loh. Badannya domba itu dikasih terus ditarik. Nyut. Dia menyelamatkan sang domba. Walaupun kadang-kadang memang tongkat itu juga dipakai untuk mukul. Kalau nakal sudah diberi, jangan gitu, masih ngelosor. Jangan ke situ, masih ke situ. Pukul aja, tas. Baru dia kembali. Jadi ada fungsinya masing-masing. Gada punya fungsi, tongkat punya fungsi. Tapi Daud mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai, menghiburkan aku. Apa maksudnya? Secara teologis mempunyai maksud bahwa kalau Tuhan menjadi gembala atas hidup kita, jangan takut. Ada musuh, ada unsur-unsur di luar kita. Ada sesuatu hal yang akan mengancam kita. Jangan pernah takut. Tuhan adalah gembalamu. Dia akan memakai gadanya. Dan siapapun yang akan datang akan hancur oleh gada Tuhan. Amin saudara. Tidak usah takut. Siapapun memusuhi saudara. Siapapun datang menghadapi saudara. Dia tidak akan mampu. Karena gada Tuhan itu luar biasa. Kekuatannya menghancurkan apapun musuh yang datang. Itu sebabnya saudara, mungkin saat-saat ini menghadapi tahun yang akan sedang kita jalani. Mungkin sudah merasa ketakutan dengan banyak hal. Jangan takut. Ancaman dari luar apapun akan dikalahkan oleh kuasa, kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Jangan takut. Tetapi selain itu kalau Tuhan menjadi gembala, jangan lupa Tuhan juga pasti akan mengingatkan saudara. Dengan tongkatnya dia akan arahkan, ayo jalan yang benar ya. Loh, kamu kok pergi ke kanan? Jangan ke kanan, ayo ke kiri. Itu sebabnya kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan dan firman Tuhan memberikan arahan dalam hidupmu, ikuti, jangan bandel. Sering kali kita bandel dan itu sebabnya saudara akan diapakan kalau bandel terus? Loh Tuhan kok gini? Lah habis bandel. Kalau saudara tidak bandel, baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Kalau ada hal yang tidak benar, ada hal yang salah, saudara perbaiki. Itu akan menolong saudara kembali pada jalan Tuhan. Itu sebabnya, itulah gembala yang baik. Dia akan menolong, bahkan jangan takut. Dia memberikan kekuatan. Kalaupun saudara terpeleset, saudara jatuh, saudara akan ditolong oleh Tuhan, diangkat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia ini. Siapapun dia kecuali Tuhan yang pernah jadi manusia. Lalu bagaimana? Tinggal jalannya datang, kembali, sadar ketika diingatkan, tidak lagi berbuat, terus berjalan pada jalan Tuhan. Maka anugerah dan kemurahan Tuhan akan luar biasa. Itu sebabnya mari jadikan Tuhan itu menjadi gembala atas hidupmu. Dan ingat, ini ayat yang istimewa, ayat yang kelima. Kenapa hubungannya domba? Oh tadi ini gembala. Ya tahu membimbing domba yang tidak mampu, yang tidak ngerti, tidak bisa cari makan sendiri, yang tidak bisa mencari air sendiri. Kok hubungannya ayat kelima? Coba ayat yang kelima, baca bersama-sama. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Loh, apa hubungannya? Ya aku tahu engkau melindungi aku dalam lembah kekelaman sekalipun. Engkau luar biasa, gadamu, tongkatmu. Tetapi kok tiba-tiba disediakan hidangan di hadapan lawanku. Bahkan berikutnya perhatikan. Engkau, baca 2, 3. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Hubungannya apa lagi nih? Domba kok dikasih minyak di kepalanya? Dan terusnya 2, 3. Pialaku penuh melimpah. Bahasa gampangnya, pialaku, gelasku itu dikasih air sampai luber. Saudara tahu luber? Berlebih-lebih, luber. Luar biasa kan? Apa maksudnya? Pasti saudara bertanya, apa maksudnya? Saudara, di Timur Tengah ada sebuah kebiasaan bahwa kalau tamu itu datang, tamu itu adalah raja. Jadi seseorang yang diundang itu artinya dia itu dihormati, dianggap sebagai orang penting. Makanya pada zaman itu kalau ada undangan pasti orang memerlukan datang. Masih ingat perumpamaan tentang para orang-orang yang di jalan yang diundang? Kenapa kok harus diundang? Karena kalau tidak diundang nggak boleh masuk. Hanya orang yang diundang. Nah kalau tamu itu diundang berarti dia istimewa. Artinya dia betul-betul dihormati dan dijaga keselamatannya. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita dijadikan tamunya yang dijaga, dipelihara, diperhatikan. Dan seringkali tamu itu diberi minyak di atas kepalanya yang harum. Makanya ingat Tuhan Yesus, ada perempuan yang memecah buli-buli untuk apa? Untuk ditaruh supaya harum. Itu penghormatan. Nah sekarang bagi domba gimana? Ternyata di Palestina para gembala itu juga menaruh minyak di atas kepalanya si domba. Karena apa? Karena minyak itu menjadi alat penangkal bagi serangan serangga. Serangga itu kalau nyerang, saudara yang kembali lagi di Kalimantan dan di daerah situ pasti tahu. Kalau sudah ada serangan yang namanya lalat atau belalang, langit bisa gelap. Saya pernah melihat pada waktu kesempatan kami dengan rombongan penginjilan di Kalimantan, tahu-tahu gelap sama sekali. Apa itu? Ternyata belalang. Dan kalau dia terbang bergerombol gelap. Dan saudara tahu tanaman yang hijau, ladang yang hijau, begitu kena gitu, nggak sampai 3 menit saudara, dia pergi lagi, habis gundul semua. Demikian juga
dengan domba. Kalau diserbu oleh lalat, oleh tawon, oleh binatang yang seringkali mengganggu masuk ke hidungnya, sudah setengah mati, saudara. Coba domba dimasukin gitu, ya tak? Telinganya, gimana cara yang garuk? Kukunya besar sekali, nggak bisa. Itu sebabnya dikasih minyak supaya dia bebas. Sehingga kalau ada itu nempel, tuk langsung. Kalau ada minyaknya gimana saudara? Jatuh. Nggak bisa menyerbu. Kalaupun mau masuk ke dalam, mau jalan ke dalam, jatuh lagi karena dikasih minyak. Artinya luar biasa. Tuhan memelihara, menjagai, menyediakan, dan itu istimewa. Saudara, bahkan tapi yang jadi pertanyaan saya waktu itu, loh kasih makan kok di depan lawan? Aneh loh, apa maksudnya? Saudara, setelah saya coba bergumul dengan doa dan saya tanya sama Tuhan, saya coba baca referensi dan lainnya. Ternyata coba bayangkan, ketika saudara dikasih makanan yang sangat enak sekali. Tetapi saudara tahu bahwa di sekeliling saudara itu musuh-musuh saudara yang siap nunggu saudara untuk nangkep saudara. Untuk menahan saudara. Untuk menganiaya saudara. Saya mau tanya, kira-kira saudara bisa makan enak enggak? Makanannya enak ini di depan, mau tinggal makan. Tapi di situ saudara lihat itu musuh-musuh sudah siap-siap. Semua ayo nanti selesai tinggal kamu itu. Saudara bisa makan dengan tenang. Semuanya itu kalau saudara gabungkan, rangkumkan, itu sebabnya Pemazmur Daud mengatakan, ayat yang pertama, coba baca sekali lagi. Ayat yang pertama, tolong ayat yang pertama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Terus? Sekali lagi lebih kuat. Tuhan adalah gembalaku. Apa maksudnya? Ada banyak orang dapat banyak berkat. Tapi berkat yang dia terima justru menyusahkan dirinya. Ada banyak orang yang mempunyai pasangan hidup yang kelihatannya dari luar. Aduh, semua orang wah. Kalau orang ketemu dia, tapi kenyataannya menyusahkan dirinya. Ada banyak harta yang melimpah, yang luar biasa, tapi kenyataannya justru membuat hidupnya porak-poranda. Apa artinya? Takkan kekurangan aku itu memang berbicara soal kecukupan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saudara tidak pernah kekurangan. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Tuhan mengatakan aku akan memberikan kecukupan dalam hidupmu. Tetapi kecukupan yang dimaksud bukan kecukupan hanya sekedar materi biasa. Seringkali orang salah mengerti bahwa kalau Tuhan memberikan berkat, memberikan kecukupan, berarti aku tidak kekurangan. Tidak kekurangan hanya dalam hal materi. No. Tapi yang Tuhan janjikan, aku memberikan pemeliharaan. Aku mencukupkan apa yang kau butuhkan. Apapun itu akan terjadi hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Orang yang akan bekerja sama dengan saudara adalah orang yang memberikan kecukupan apa yang saudara perlukan. Ingat, tidak semua orang itu akan menerima berkat yang melimpah-limpah. Bayangkan kalau semua jadi miliarder, gimana? Ya toh, saudara kan juga, tidak, apa yang dijanjikan cukup, tidak kekurangan. Yang tidak kekurangan, saudara akan dibuat penuh dalam potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Potensi apapun Tuhan akan berikan itu dalam hidupmu, dan itu akan menjadi cukup, bahkan lebih untuk hidupmu. Memang hasilnya tidak sama.
Ada orang yang punya potensinya maksimal dan kebetulan potensinya itu sedikit potensi menghasilkan materi yang banyak. Ada. Tapi ada orang yang potensinya sudah bagus, tapi memang nilainya di masyarakat itu tidak banyak. Ya terus mau diapakan? Tapi yang pasti Tuhan pasti cukupkan. Tuhan berikan potensi yang ada berkembang maksimal sehingga saudara bisa berkarya dan saudara menikmati. Mengapa banyak orang tidak menikmati? Karena ketika dia mencari pekerjaan, ketika dia mencari kehidupan, dia mencari uang, dia hanya memakai hitungan dunia. Sekarang yang paling cocok apa ya? Jadi dokter ya. Dokter itu duitnya banyak. Sampai lembur-lembur, jadi dokter aja. Apakah semua bisa jadi dokter? Kalau potensinya bukan dokter, dia memaksakan diri jadi dokter, apa yang terjadi? Ya kan? Susah kan? Sengsara kan? Itu sebabnya pilihlah, jalanilah dengan penuh syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Kembangkan itu maksimal. Dan ketika engkau kembangkan maksimal, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Dia akan memberikan kecukupan dalam hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan, dia akan menjamin bahwa apa yang engkau kerjakan akan menghasilkan kegembiraan. Tidak takut, walaupun kalau hidup hanya banyak sekalipun, kalau musuh semua gemetar. Tapi Daud ternyata walaupun dikelilingi oleh musuh yang begitu banyak, dia tetap dengan tenang makan. Jiwanya tenang. Dia bisa menikmati. Coba bayangkan, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Di tengah-tengah kesulitan saudara, di tengah-tengah penderitaan saudara, di tengah-tengah kekurangan saudara tetap bisa menikmati berkat Tuhan dengan penuh syukur. Walaupun makannya cuma pakai sambal, tapi rasanya enak. Terima kasih Tuhan. Daripada di situ ada ayam kalkun besar, tapi sudah mau makan aja. Aduh, matanya sorotnya. Aduh dia. Coba bayangkan, mana yang saudara pilih? Mari katakan Tuhan, jadilah gembala atas hidupku. Itu sebabnya mengapa ayat yang ke-6 jadi penutup. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-6. 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Lihat apa yang akan mengikuti kita. Semua yang baik, semua yang berlebihan itu akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku. Sekali lagi kapan? Seumur hidupku. Katakan kiri kanan, seumur hidupku aku akan disertai oleh Tuhan. Katakan, ayo bilang aku disertai oleh Tuhan seumur hidupku. Ini janji Tuhan. Kapan? Kalau dia menjadi gembala atas hidupku. Itu sebabnya aneh, dimulai di padang gurun, bicara soal domba, akhirnya kok kemana itu ujungnya? Ujungnya kemana itu saudara? Halo, ayat yang ke-6 ujungnya kemana itu? Ya, kemana? Ke rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Damai, sejahtera, sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Ketika engkau menjadikan Tuhan gembala atas hidupmu dan engkau benar-benar mengatakan Tuhan sertai aku. Aku mau diam di rumah Tuhan. Aku mau dekat kepada Tuhan. Aku mau mendengar suaramu. Aku mau menurut perintahmu. Aku mau berjalan sesuai dengan jalanmu. Maka Tuhan akan menolong setiap hidup kita. Amin saudara. Mari kita jalani tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan gembala yang baik atas hidup kita. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia akan membimbing aku, membawa aku ke mata air yang tenang. Rumput yang hijau. Bahkan aku tidak takut menghadapi apapun juga.
Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita katakan, Tuhan, inilah aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadangan dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, bila dalam awal tahun 2025 ini masing-masing kita merenungkan kehidupan kita masing-masing, kita tidak tahu apa yang akan kita jalani. Yang kita tahu apa yang sudah kita lampaui. Tapi maukah kau mengatakan, Tuhan, jadilah gembala atas hidupku. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepadaku, agar aku benar-benar, Tuhan, menurut kehendak-Mu. Aku tahu Engkau sudah mati bagiku, Engkau sudah tersalib bagiku, Engkau, oh Tuhan, berkorban bagi aku. Sekarang Tuhan, bantulah kiranya saya, agar saya boleh benar-benar menjadikan Tuhan gembala atas hidup saya. Ya Tuhan. Pagi hari ini di tengah-tengah kita ada tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Maukah kita katakan, Tuhan, aku sebagai umat-Mu, aku mau berjalan pada jalan-Mu, aku mau menjadikan Kau gembala atas hidupku, sehingga aku tidak takut apapun yang akan terjadi, karena aku tahu aku akan bersama dengan Engkau. Mari kita dengar pujian ini sambil mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun percaya dalam Tuhan sepanjang masa. Sementara musik mengalun, marilah setiap kita merenungkan sebagai gembala. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dia yang membaringkan kita di rumput yang hijau. Dia yang membimbing kita ke air yang tenang. Dan Dia menuntun kita di jalan yang benar. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya? Sudahkah kita melakukan seperti yang diinginkan oleh gembala kita? Mungkin di tahun yang lampau kita masih menjadi domba yang bandel, yang hanya mengikuti kemauan kita sendiri, yang susah diarahkan, yang keras kepala. Saat ini di depan kita ada perjamuan kudus yang mengingatkan kita betapa gembala yang baik itu sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus domba-dombanya. Bukankah ini seharusnya menimbulkan rasa syukur kita dan membawa kita untuk menjadi domba-domba yang baik di hadapan gembala kita yang agung? Sebentar petugas akan membagikannya kepada saudara. Sementara musik dan singer akan menyanyikan dengan perlahan, mari setiap kita memeriksa hidup kita dan mengambil komitmen di tahun yang baru ini. Aku mau menjadi domba yang baik, Tuhan. Takkan kekurangan. Aku tidak mampu berbuat apa-apa di luar Engkau. Ia membaringkan. Aku tidak bisa cari makan sendiri. Di padang yang berumput hijau. Aku tidak bisa mempertahankan diriku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia Ingatlah saudara, bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang rapuh. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Ada banyak prediksi yang tidak dalam lembah baik yang mungkin akan terjadi. Sebagai domba, mungkin kita akan merasa takut karena kita tidak punya pertahanan diri yang cukup, karena kita tidak dapat melawan musuh-musuh kita sendirian. Tapi gembala yang baik itu, dia membawa tongkat dan dia membawa gada
yang dapat Aku menenangkan jiwa kita. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia Bahkan sekalipun kita berada di dalam lembah di kekelaman, jalan yang benar, oleh karena kita tidak akan takut bahaya. namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari saat ini kita merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Perjamuan suci ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana yang dikatakannya kepada jemaatnya, agar kita memperingati sengsaranya, untuk mengingatkan kita betapa kasih Allah, sehingga Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti, dan setelah mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman. Silakan jemaat mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian makan, minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dengan iman. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku
ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam, akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi katakan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ingatkan kami senantiasa, siapakah kami, sehingga kami Tuhan seringkali mengabaikan Engkau. Engkau sudah menjadi juru penyelamat dalam hidup kami. Engkau sudah menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan membuat Engkau bersedih hati, membuat Engkau terluka dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami. Terima kasih. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami di tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan Yesus. Karena kami sadar Ya Tuhan Yesus. dengan kemampuan kami sendiri kami gak mampu. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Bapa. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Dan hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi pelita dalam kegelapan, yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Kami juga sudah dikuatkan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, mengingatkan kami senantiasa bahwa kasih-Mu yang penuh dengan pengorbanan itu yang akan terus menopang kami, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak dimangsa oleh binatang buas. Ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mau berdiam di dalam Tuhan sepanjang umur hidup kami, sampai Engkau datang kembali. Inilah yang menjadi doa kami bersama. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, bisa kita kasih tepuk tangan kita yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Mari saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sambil kita pujikan pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkan. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah,
serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari pujikan pujian ini sebagai bentuk iman kita. Dia tak pernah ingkar janji. Katakan, tak pernah dia janji hari kan panas. Dia tak pernah janji. Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi satu yang dia berjanji pada kita semua, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Yes Tuhan, amin. Bila topan ganas melandamu, angkat tanganmu dan katakan, serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, katakan bersama, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan gantikan segala dukamu menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya undang kepada Pak Yohanes untuk pimpin kita di dalam doa persembahan dan doa berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa. Kami yakin, kami percaya, oh Tuhan, hidup tidak mulus, hidup penuh dengan tantangan, banyak gelombang, banyak angin menerpa. Tapi kami yakin ketika Engkau menjadi gembala atas hidup kami, maka kami akan berjalan, kami akan tenang, kami tidak takut, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Amin. Engkau senantiasa bersama dengan kami, sehingga kami boleh Tuhan mengatasi semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami membawa persembahan kami. Oh Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga melalui persembahan ini Tuhan, Engkau memakai semua pengurus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024 akan menyertai kami juga pada tahun yang akan datang. Kami akan selalu Tuhan bersama dengan Tuhan. Itu sebab kami tetap berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, maupun mereka yang sedang dalam pemulihannya. Engkau mau jamah setiap anak-anak-Mu sehingga mereka boleh dapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan mata pencaharian, dengan Tuhan perdagangan mereka, dengan sekolah mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan senantiasa limpah dalam hidup-Mu, dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di depan dalam penyertaan Tuhan. Kau mau tolong Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan menjadi misionari. Tuhan tolong mereka juga, sehingga mereka Tuhan dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi
kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup ini. Saat teduh selesai, silakan saudara duduk kembali.